Kalau kamu masih mikir G7 itu kayak sekumpulan pahlawan super yang selalu kompak selamatin dunia, kayaknya kamu harus buka mata. Karena sekarang G7 bukan lagi tim elit global, tapi lebih mirip grup alumni yang isinya adu gengsi, saling nyindir, dan satu persatu mulai ogah nimbrung. Di atas kertas sih hebat. Amerika, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Kanada, dan Italia. Tapi di balik pintu rapat mereka, isinya lebih banyak drama daripada solusi. Lalu, kemana sebenarnya arah G7 hari ini? Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, tempat seru buat kalian yang suka cerita menarik dari berita yang sedang hangat dibicarakan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu ya. Dan tuliskan juga sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir. G7 atau Group of Seven awalnya dibentuk dengan misi mulia menyatukan 7 kekuatan ekonomi terbesar dunia untuk mencari solusi bersama di tengah krisis global tahun 1970-an. Waktu itu dunia lagi gonjang-ganjing gara-gara krisis energi, inflasi menggila, dan masa depan dunia terasa gelap. Maka negara-negara kaya duduk bareng, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Kanada, dan Italia mencoba jadi mercusuar stabilitas. Tapi itu dulu. Hari ini, G7 lebih mirip komunitas elit yang kehilangan arah. Secara formal mereka masih duduk semeja, rapat, berpidato, dan foto bareng. Tapi kalau kamu nguping percakapan mereka, isinya bukan koordinasi, tapi adu kepentingan. Semua merasa penting. Semua merasa paling benar. Tapi nggak ada yang benar-benar mau mendengar satu sama lain. Amerika, seperti biasa, tetap tampil dominan. Dia yang tentukan nada bicara, arah diskusi, bahkan siapa yang boleh dapat panggung. Tapi dominasi itu bukan lagi diterima dengan sukarela. Dulu mungkin iya, karena Amerika punya segalanya, mata uang global, kekuatan militer, teknologi canggih, dan pengaruh di lembaga internasional. Tapi dunia nggak diam di tempat. Hari ini, banyak negara mulai mempertanyakan, apa benar Amerika masih layak jadi pemimpin? Yang bikin G7 makin rapuh adalah pergeseran tatanan dunia. Dulu kita hidup di era unipolar, satu pusat kekuatan, satu aturan main, satu jalur komando. Tapi sekarang, dunia udah multipolar. Cina muncul sebagai kekuatan ekonomi tandingan. Rusia makin berani mengambil langkah konfrontatif. Negara-negara selatan global mulai angkat suara. Dan G7, mereka terlihat seperti tamu kehormatan di pesta yang udah bukan milik mereka lagi. Masing-masing anggota G7 sekarang punya agenda sendiri-sendiri. Ada yang masih loyal ke Amerika, ada yang mulai ambil jarak, ada yang pengen keras ke Cina, ada juga yang malah dagang diam-diam. Jadi walaupun nama mereka masih sama, semangat kolektifnya sudah lama hilang. Kondisi ini bikin G7 lebih mirip reuni alumni yang udah nggak nyambung satu sama lain. Mereka hadir karena kewajiban, bukan karena visi yang sama. Dan kalau dipikir-pikir, G7 sekarang tuh lebih sering bahas siapa dapat jatah bicara duluan, siapa duduk di sebelah siapa yang nanggung biaya acara, daripada fokus ke solusi nyata untuk dunia. Padahal, dunia sedang berubah cepat. Perubahan iklim, konflik regional, ketimpangan ekonomi global, semua butuh kepemimpinan kolektif. Tapi G7 malah sibuk rebutan panggung. Dan di tengah itu semua, muncul satu nama yang bikin mereka resah, tapi enggan diakui sebagai ancaman utama, Cina. Kalau G7 itu ibarat satu grup musik. Sekarang mereka udah kayak band lama yang main bareng, cuma karena kontrak, bukan karena chemistry. Di atas panggung sih masih senyum, masih bareng, masih pegang mic bareng. Tapi di belakang layar semuanya jalan sendiri-sendiri. Bahkan udah saling curiga satu sama lain. Ambil contoh, Prancis. Negara ini dari dulu dikenal suka ambil posisi yang beda. Tapi sekarang, beda arahnya bukan cuma simbolik, tapi frontal. Saat negara-negara G7 lagi all out dukung Ukraina dan makin keras ke Rusia, Presiden Macron justru ambil jalur sendiri. Dia terang-terangan bilang bahwa Eropa harus punya arah strategi sendiri, nggak bisa terus-menerus jadi pengikut Amerika. Dan pernyataan itu nggak cuma nyentil Washington, tapi juga nunjukin bahwa di dalam G7 sendiri udah nggak ada kesepahaman. Macron bahkan terbang langsung ke Cina, ngobrol 4 mata sama Xi Jinping tanpa ajak-ajak anggota G7 lain. Itu bukan kunjungan biasa. Itu sinyal bahwa Prancis udah mulai capek disetir dan mulai mau nyetir sendiri. Sekarang kita geser ke Jerman. Negara ini juga lagi main tali yang licin. Mereka bagian dari NATO, pilar G7, dan punya kedekatan historis sama Amerika. Tapi di sisi lain,
Cina adalah pasar ekspor terbesar mereka, terutama buat mobil, mesin, dan produk industri berat. Jadi ketika Amerika minta semua negara barat mulai menjauh dari Cina, Jerman bingung. Ikut Amerika dan bikin ekonominya ambruk, atau tetap dagang dan dicap pengkhianat. Posisi Jerman ini kayak orang yang disuruh pilih antara kesetiaan atau kelangsungan hidup. Dan sayangnya, dua-duanya punya konsekuensi berat. Kalau terlalu dekat sama Amerika, industri mereka bisa stagnan. Tapi kalau tetap ke Cina, bisa dianggap berseberangan dengan aliansi sendiri. Tekanan ini bikin Berlin jalan pelan-pelan, hati-hati, dan cenderung nggak tegas dalam setiap keputusan. Lalu, ada Jepang, salah satu anggota G7 yang paling loyal ke Amerika. Dari segi kebijakan luar negeri, Jepang hampir selalu ikut garis Washington. Tapi kenyataannya, kesetiaan itu nggak dibalas manis. Produk Jepang, seperti mobil dan baja, tetap dikenai tarif tinggi oleh Amerika. Inflasi melonjak, yen melemah, dan utang publik makin menumpuk. Jepang datang ke G7 bukan dengan posisi kuat, tapi dalam kondisi butuh napas. Mereka berharap lewat forum ini ada perjanjian dagang atau peluang investasi yang bisa bantu pulihkan ekonomi domestik. Tapi apa yang mereka dapat? Sekadar ajang diplomasi formal, foto bareng, dan pulang dengan tangan kosong. Bahkan rumor beredar bahwa tarif untuk produk Jepang akan kembali dinaikkan tahun depan. Jadi, loyalitas mereka malah dibayar mahal. Jadi sekarang, G7 itu udah nggak bisa disebut satu suara. Bukan koalisi strategis, tapi 7 negara dengan 7 ego dan 7 arah. Mereka semua punya sejarah, punya prestise. Tapi sekarang udah kayak partner kerja yang saling pura-pura setuju, biar nggak kelihatan pecah di depan kamera. Di saat para pemimpin G7 masih sibuk debat arah, rebutan panggung, dan saling curiga, satu negara justru bergerak pelan, tenang, dan tanpa banyak suara, yaitu Cina. Selama 2 dekade terakhir, Cina main dalam senyap. Mereka nggak ikut banyak konferensi internasional yang penuh pencitraan. Mereka juga jarang keluarin pernyataan politik yang bombastis. Tapi tahu-tahu, mereka udah ada di mana-mana. Dari Afrika sampai Amerika Latin, dari Timur Tengah sampai Asia Tenggara, jalur logistik, pelabuhan strategis, tambang langka, pabrik skala raksasa, semuanya perlahan-lahan jatuh ke dalam pengaruh Cina. Dan yang lebih mengerikan bagi G7 adalah, semua itu dilakukan bukan dengan tekanan militer, tapi dengan duit, dengan investasi, dengan pembangunan infrastruktur, dan dengan konsistensi jangka panjang yang G7 sendiri nggak mampu pertahankan. Sementara itu, G7 masih sibuk saling curiga. Amerika pengen sanksi Cina, Inggris setengah hati. Jepang takut rugi, Jerman nggak mau kehilangan pasar. Prancis ogah disuruh-suruh, Kanada bingung, Italia udah pasrah. Semua punya kepentingan masing-masing, dan selama mereka masih adu ego, Cina terus melaju. Rusia juga nggak tinggal diam. Ketika Eropa kena embargo gas akibat konflik Ukraina, mereka panik, stok energi menipis, industri hampir kolaps. Lalu datanglah Amerika, menawarkan gas cair LNG, tapi ternyata harganya 3 kali lipat dari gas Rusia. Iya bro, 3 kali lipat. Itu bukan bantuan, itu bisnis. Dan di titik itu, negara-negara Eropa mulai sadar. Ini bukan soal solidaritas, ini soal siapa yang bisa manfaatin krisis. G7 pun goyah. Eropa merasa jadi korban, Amerika tetap merasa pemimpin. Tapi negara-negara seperti Jerman dan Prancis mulai sadar bahwa mereka nggak bisa terus begini. Mereka butuh energi murah, pasar ekspor yang aman, dan stabilitas ekonomi. Dan 2 negara yang bisa tawarkan itu sekarang justru adalah 2 musuh besar, Rusia dan Cina. Lucunya, dari luar, G7 masih kelihatan rapi. Senyum depan kamera, foto-foto formal, pidato diplomatis. Tapi di balik layar, mereka udah nggak sepakat. Bahkan dalam beberapa isu penting, mereka sengaja menghindar satu sama lain. Cina sendiri tetap jalan di jalurnya. Mereka nggak minta kursi kehormatan, nggak sibuk rebutan sorotan media, tapi langkah-langkah mereka strategis, konsisten, dan jangka panjang. G7 masih ribut soal siapa yang bicara duluan di konferensi pers. Perubahan ini nggak terjadi dalam semalam, tapi efeknya mulai terasa. Banyak negara berkembang mulai berpaling. Mereka lihat Cina bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra pembangunan. Sementara G7 terlalu sibuk merawat reputasi yang makin rapuh. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang memimpin dunia, tapi siapa yang bekerja nyata membentuk masa depan dunia. Dan untuk sementara ini, jawaban itu bukan G7. Hari ini G7 memang masih berdiri, masih rutin kumpul, masih mengeluarkan pernyataan pers.
Tapi kalau kita jujur, keberadaan mereka sekarang lebih banyak simbol daripada substansi. Relevan. Tergantung dari sisi mana kita menilai. Kalau relevan itu artinya bisa kumpul, pidato, makan malam resmi, terus pulang dengan wajah capek dan dokumen diplomatis, ya, G7 masih relevan. Tapi kalau relevan itu artinya bisa mengambil keputusan besar yang mengubah arah dunia, menciptakan stabilitas, atau memimpin reformasi global, jawabannya tidak lagi. Karena dunia sudah tidak bisa lagi dipimpin oleh satu suara. Dunia sekarang punya banyak pusat gravitasi, banyak blok baru, banyak aktor baru. Dan G7 yang dulu jadi simbol kekuatan dan arah, sekarang justru terlihat makin tertinggal. Global South mulai berdiri sendiri. Negara-negara berkembang mulai ambil sikap. Mereka nggak lagi mau duduk diam, nunggu jatah bantuan, atau arah dari negara-negara kaya. Mereka bangun aliansi baru, kerjasama lintas kawasan. Dan mereka mulai sadar bahwa arah dunia bisa ditentukan tanpa harus duduk di meja G7. Sementara itu, G7 makin terlihat seperti boyband 90 an yang maksa reuni. Semua personelnya pengen jadi vokalis, semua pengen pegang mic, tapi nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang hafal lirik, dan penontonnya pun mulai bubar satu persatu. Amerika tetap berusaha mempertahankan G7, tapi bukan karena idealisme. Ini soal kontrol, karena lewat G7, mereka bisa bilang, ini keputusan bersama. Meskipun skenarionya mereka yang bikin, naskahnya mereka yang tulis, dan panggungnya mereka yang atur. Sementara yang lain cuma jadi pemeran pembantu. Lewat G7, Amerika bisa melegalkan sanksi, memengaruhi IMF dan World Bank, dan menjaga posisi dominannya di perekonomian global. Tapi makin kesini, makin banyak yang sadar, ini bukan keputusan kolektif, ini proyek satu negara yang dibungkus atas nama kebersamaan. Dan kini, retaknya sudah terlalu terlihat. Prancis pengen jalan sendiri. Jerman terjepit antara loyalitas dan logika ekonomi. Jepang butuh napas, bukan retorika. Italia seperti penumpang yang nyasar. Kanada masih berharap, tapi makin lelah. Dan Inggris sibuk urus dramanya sendiri pasca Brexit. Cina tetap jalan pelan-pelan, konsisten, dan diam-diam mengganti panggung dunia tanpa banyak bicara. Rusia sudah lama cabut dari meja dan sekarang bikin pesta sendiri. Dunia bergerak, tapi G7 masih sibuk urus tata letak meja dan giliran ngomong. Kalau semua tetap begini, G7 nggak akan bubar dalam deklarasi resmi, tapi mereka akan kehilangan pengaruhnya sedikit demi sedikit. Bukan karena diserang, tapi karena ditinggal. Sekarang saatnya dunia membuka mata bahwa masa depan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang bicara paling keras, tapi siapa yang bekerja paling nyata.